Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Yogi, saya dokter yang bertugas di Politeknik. Silakan duduk Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Agung. Bapak Agung. Ya, jadi Bapak Agung kedepannya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya mengenai keluhan Bapak Agung dan saya mohon kerjasamanya dan saya akan menjamin semua informasi yang saya peroleh. Apakah Bapak Agung bersedia? Iya bersedia. Bersedia. Bapak Agung berapa usianya? 43 tahun dok. 43 tahun. Di mana kita tinggal Bapak Agung? Di Jalan Kesehatan. Sekarang pekerjaannya? Wira swasta. Wira swasta. Sudah punya keluarga sekarang? Iya sudah dok. Jadi apa yang bisa saya bantu Bapak Agung? Akhir-akhir ini berat badan saya menurun dok. Oh, berat badannya menurun sudah berapa lama? Kira-kira 2 bulan dok. 2 bulan. Kemudian itu Bapak Agung tahu kira-kira berapa penurunan berat badannya ini berapa kilo? Kira-kira 10 kilo dok. Kilo. Bagaimana dengan makannya Bapak Agung? Akhir-akhir ini nafsu makan saya menurun dok. Oh, menurunnya. Terus kalau aktivitas begitu sering pernah merasa lemas begitu enggak? Iya pernah. Pernah ya? Ada nyeri kepala? Nggak ada dok. Batuk? Nggak ada. Kalau sesak di dada gitu? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Kalau mual atau muntah? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana dengan buang air kecilnya? Lancar dok. Cara buang air besarnya? Akhir-akhir ini sering buang air besar. Sering. Itu encer atau bagaimana Pak? Iya encer. Berapa hari sekali biasanya BAB-nya? 1 sampai 3 kali dok. 1 sampai 3 kali. Sudah berapa bulan dialami? 2 bulan dok. 2 bulan ya. Kemudian di dalam keluarga ya atau Bapak Agung sendiri itu pernah mengalami penyakit tertentu? Iya ada ibu saya dok. Oh, kenapa ibunya? Kencing manis dok. Kencing manis. Oke. Kalau sebelum datang ke sini pernah berobat atau konsumsi obat sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau alergi begitu? Enggak ada. Tidak ada juga ya. Ini baru pertama kali atau pernah? Baru pertama kali dok. Oh, baru pertama kali. Oke, saya ulang lagi ya Bapak Agung. Jadi Bapak Agung ini keluhannya berat badan menurun ya sekitar 10 kg dan sudah dialami 2 bulan ini. Nafsu makannya juga menurun ya. Kalau beraktivitas juga sering lemas. Kemudian tidak ada nyeri kepala, tidak ada batuk, tidak ada nyeri, tidak ada mual muntah ya, tidak ada sesak napas, buang air kecil lancar. Cuma buang air besarnya kira-kira ini sering dan juga encer ya. Sehari bisa 1 sampai 3 kali ya dan juga dialami sudah 2 bulan ini ya. Di dalam keluarga juga ada ditemukan riwayat menderita ibunya diabetes ya atau kencing manis ya. Kemudian tidak pernah mengkonsumsi obat sebelumnya, tidak ada alergi dan baru pertama kali penyakitnya ya. Oke Bapak Agung, ada yang mungkin keluhan yang mau ditambahkan? Enggak ada. Tidak ada. Oke. Jadi untuk anamnesis sementara Bapak Agung, kemungkinan Bapak Agung ini menderita ada kemungkinan hipertiroidisme yaitu pembesaran kelenjar tiroid di leher atau karsinoma tiroid yaitu keganasan kelenjar tiroid pada leher atau bisa juga diabetes mellitus karena ada riwayat keluarga diabetes ya Bapak Agung. Oleh karena itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tambahannya yaitu pemeriksaan fisik kelenjar tiroid, pemeriksaan status gizi yaitu kebalipatan kulit ya dan juga pengukuran leher pinggang. Sampai sini apakah Bapak Agung bersedia melanjutkan? Ya bersedia. Oke, bersedia. Jadi Bapak Agung saya jelaskan sedikit ya pemeriksaan fisik kelenjar tiroid itu diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memang mengalami pembesaran kelenjar atau pasien-pasien yang tinggal di daerah kekurangan garam-garam medium ya. Nanti di akhir kita mengharapkan mengetahui hasilnya ada di tingkat berapa ya pembesarannya dan sifatnya. Saya akan melakukan nanti melihat leher Bapak Agung pada saat Bapak Agung menelan ludah dan juga meraba leher Bapak Agung ya. Kemudian nanti ini juga kita harapkan hasilnya nanti ada di tingkat berapa ya pembesarannya. Kemudian yang kedua kita melakukan pengukuran tebal lipatan kulit di Bapak Agung. Pengukuran tebal lipatan kulit ini nanti untuk status gizi Bapak Agung ya apakah baik, kurang atau normal. Nanti di akhir kita harapkan kita mengetahui status gizi Bapak Agung. Kita lakukan dengan alat Stanford Caliper ya dengan pada bagian tangan Bapak Agung dengan mencubitnya ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan pengukuran lingkar pinggangnya dengan cara menggunakan meteran ya. Saya nanti melingkarkan meteran di perutnya Bapak Agung ya atau di daerah pinggang ya yang sudah ditandai untuk mendeteksi dini ya obesitas sentral ya, kemungkinan obesitas sentral pada Bapak Agung ya. Nanti kedepannya saya akan meminta Bapak Agung membuka baju. Apakah Bapak Agung bersedia? Iya bersedia. Saya akan menjamin semua kerahasiaannya ya dan saya akan bayar surat sama Bapak Agung bisa lepas bajunya. Cuci tangan terlebih dahulu. Oke ya Bapak Agung bisa duduk ya menghadap ke sumber cahaya. Kita arahkan pasien menghadap ke sumber cahaya, kemudian posisi memeriksa matanya sejajar horizontal dengan leher pasien ya. Kemudian kita amati ya pada saat posisi kepala normal. Bapak Agung bisa melihat ke atas sambil menelan ludah, kemudian kita amati pada saat pasien menengadah maksimal ya. Sudah selesai Bapak Agung, kemudian kita lakukan palpasi ya dengan jari telunjuk dan jari
ke tengah pada daerah kelenjar tiroid tepat beberapa sentimeter di bawah jakun. Kemudian kita lakukan pada lobus kanan dan kiri, kita palpasi ya apakah ada terasa nyeri ya Bapak Agung. Ada kita rasa nyeri? Iya ada dok. Ya ada, kita nilai konsistensinya, terus teraba hangat atau tidak, kemudian kita nilai pembesaran kelenjar getah beningnya ya, di sekitarnya apakah ada pembesaran atau tidak, dan kita rasa apakah ini ada berbenjol-benjol atau tidak. Dan terakhir tidak boleh terlalu keras karena bisa mengakibatkan tidak terabanya pembesaran karena berpindah kelenjar tiroidnya ke dalam, dan tidak boleh terlalu lemah karena mengurangi kepekaannya. Oke, bagus, selesai ya. Oke, Bapak Agung bisa berdiri ya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tebal lipatan kulit ya. Ini menggunakan skin fold kaliper ya, berupa lens skin fold atau lensnya. Kemudian karena kita pastikan semua alatnya berfungsi dengan baik dan jarumnya memiliki angka 0 karena tidak ada, maka saya menggunakan pinset dan penggaris. Bapak Agung bisa lipat tangannya ya. Kita pasang fleksi 90 derajat ya. Kemudian kita ukur dari prosesus akromial ya sampai kepada daerah polikranol. Kemudian kita tandai ya. Kemudian kita ukur ya, Bapak Agung saya cubit ya, mungkin Bapak Agung bisa ya. Kemudian kita ukur di garisnya sekitar dapat 1 cm ya. Oke, selanjutnya pengukuran lingkar pinggangnya. Kalau PLK tadi dilakukan di 9 titik, cuma kita lakukannya pada bagian tricep. Bapak Agung bisa menghadap ke saya. Oke, ya Bapak Agung. Kemudian kita pastikan meteran ini masih berfungsi dengan baik ya, bekerja dengan baik. Kemudian kita lakukan pengukuran pada pusta 12 ya. Kita tentukan pada pusta iliaka ya, kita letakkan meteran di situ ya. Kemudian kita tentukan titiknya ya. Kemudian kita lingkarkan lingkarannya ya. Ini pelingkarannya itu tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu longgar. Saya dapatkan hasil 75 ya Bapak Agung. Bapak Agung bisa kenakan lagi pakaiannya ya sambil duduk kembali. Saya akan cuci tangan dulu Bapak Agung. Oke Bapak Agung ya, dari hasil pemeriksaan tadi ya, saya dapatkan pembesaran kelenjar yang ada pada Bapak Agung itu berada di tingkat 1B ya, yang mana pembesarannya terlihat pada saat Bapak Agung melihat ke atas dan juga dapat dirasakan dengan palpasi ya. Kemudian pada saat saya tadi meraba leher Bapak Agung, Bapak Agung merasa nyeri ya. Kemudian kita menilai juga konsistensinya tadi, dia padat dan kelenjarnya juga ikut pada saat Bapak Agung menelan tadi ya. Kemudian tidak disertai pembesaran pada kelenjar getah bening ya, dan dia tidak tentukan apakah bersifat nodul ataupun stroma yang diffuse ya. Kemudian dari hasil pengukuran tebal lipatan kulit di Bapak Agung, saya dapatkan hasilnya tadi 1 cm, yang mana kalau kita konversi ke mili itu sekitar 10 mm ya, dan itu normal karena pada laki-laki itu normalnya 12,5, pada wanita 16,5, dan status gizinya setelah saya hitung tadi itu di atas 90%, artinya itu baik ya Bapak Agung. Kemudian untuk lingkar pinggang tadi saya dapatkan 75, yang mana itu tergolong normal karena pada laki-laki kurang dari 90 cm ya, pada wanita kurang dari 80 cm ya. Jadi pesan saya, Bapak Agung tetap pertahankan status gizinya ya, dengan menjaga pola makan dan dengan berolahraga teratur ya, karena status gizi Bapak Agung sudah baik ya. Untuk keluhan Bapak Agung, saya akan meresepkan beberapa obat ya. Nanti Bapak Agung kalau tidak ada perbaikan, datang lagi kembali ke saya. Kemudian saya akan melakukan perujukan kepada dokter spesialis ya, dan tidak lupa pula kita sama-sama berdoa ya Bapak Agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Agung cepat diberikan kesembuhan. Terima kasih banyak atas informasinya Bapak Agung ya.